welcome to back my channel. Oke, sekarang aku bersama teman-temanku akan membahas salah satu materi dari Prodi Pendidikan Biologi, yaitu Dasar-Dasar Pendidikan MIPA, dengan judul Pendekatan Konstruktivisme. Konstruktivisme adalah pengetahuan yang dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit dengan hasil yang diperluas dengan konteks yang terbatas, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya dengan keterlibatan aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan pendekatan konstruktivisme ada 3. Yang pertama, adanya motivasi bahwa belajar merupakan tanggung jawab siswa itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan dan dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Dan yang ketiga, lebih menekankan pada proses pembelajaran, bagaimana proses belajar itu. Adapun prinsip dari pendekatan konstruktivisme, yang pertama, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat dipindahkan dari guru kepada siswa, kecuali siswa terlibat aktif dalam menalar. Dan yang ketiga, murid mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga terjadi perubahan konsep ilmiah. Perkenalkan, saya Dina Ulfatul Latifah, NPM A1D019007. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan beberapa karakteristik mengenai pendekatan konstruktivisme. Karakteristik yang pertama, belajar berarti membentuk makna. Jadi artinya, suatu makna dapat diperoleh atau diciptakan oleh siswa dari apa yang dilihat, didengar, dirasakan, maupun yang dialami oleh siswa. Selanjutnya, karakteristik yang kedua, konstruksi, artinya suatu proses yang terus-menerus. Jadi setiap kali siswa dihadapkan pada fenomena atau persoalan yang baru, siswa akan melakukan rekonstruksi. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga, belajar bukan merupakan kegiatan mengumpulkan fakta, melainkan suatu proses pengembangan pemikiran dengan membentuk suatu pengertian yang baru. Selanjutnya, karakteristik yang keempat, situasi ketidakseimbangan adalah situasi yang baik untuk memacu belajar siswa. Selanjutnya, kelima, hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh pengalaman siswa dengan dunia fisik dan lingkungannya. Nah, yang terakhir, hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh apa yang telah diketahui oleh siswa. Itu berupa konsep-konsep, tujuan, dan motivasi yang mempengaruhi interaksi dengan bahan yang dipelajari. Baiklah, selanjutnya strategi pembelajaran konstruktivisme. Itu ada 2 cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Di mana strategi pembelajaran konstruktivisme secara langsung itu berupa tatap muka, di mana terbagi atas 3 bagian. Yang kedua, itu strategi tidak langsung atau tanpa tatap muka. Selanjutnya, apa saja sih kelebihan dari pendekatan konstruktivisme? Jadi, kelebihan pendekatan konstruktivisme ini, yang pertama, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengungkapkan gagasan mereka secara eksplisit dan dengan menggunakan bahasa mereka sendiri. Selanjutnya, memberi pengalaman atau memperluas pengetahuan peserta didik. Yang ketiga, itu mendorong siswa untuk lebih kreatif, imajinatif, dan mendorong refleksi mengenai model dan teori pembelajaran. Yang keempat, mendorong rasa percaya diri siswa. Kelima, itu mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan dan mengidentifikasi perubahan gagasan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir, itu memberikan lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa untuk mengungkapkan gagasan dan saling menyimak. Selanjutnya, yang terakhir, kekurangan dari pendekatan konstruktivisme di antaranya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama. Dan yang terakhir, itu tidak semua sekolah memiliki infrastruktur yang memadai
yang membantu kreativitas dan keaktifan siswa-siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agrezia Rahmanda, NPM A1D019025. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Dina. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase pendekatan konstruktivisme. Nah, dalam fase-fase pendekatan konstruktivisme itu terdapat 5 fase. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua yaitu pencetusan ide, yang ketiga penstrukturan semula ide, yang keempat penggunaan ide, yang kelima yaitu renungan kembali. Nah, jadi kita akan bahas yang pertama yaitu orientasi. Jadi tujuan dari orientasi yaitu untuk menimbulkan minat dan juga menyediakan suasana. Terus yang kedua yaitu pencetusan ide, itu bertujuan untuk supaya murid dan guru sadar tentang ide terdahulu. Yang ketiga yaitu penstrukturan semula ide. Penstrukturan semula ide itu bertujuan untuk mewujudkan kesadaran tentang ide alternatif yang berbentuk saintifik. Yang keempat yaitu penggunaan ide, itu bertujuan untuk pengukuhan kepada ide yang telah dibuat dalam situasi baru dan sains. Dan yang kelima yaitu renungan kembali, itu untuk bertujuan untuk menyadari tentang pendahuluan ide murid. Nah, jadi terdapat 5 fase dalam pendekatan konstruktivisme. Oke, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran sains. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu 3 ciri-ciri orang yang melek sains. Yang pertama itu dapat membedakan teori dengan dogma. Nah, yang kedua itu dapat mengenal dan memahami hakikat IPA. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu dapat memahami bagaimana cara untuk menganalisis dan memproses data. Nah, untuk memudahkan guru menanamkan konsep sains terhadap siswa, diperlukan cara pengajaran yang bersifat konstruktivisme. Ciri pembelajaran yang bersifat konstruktivisme ini dapat dibedakan dengan pembelajaran yang bersifat tradisional. Nah, ciri-cirinya yaitu yang pertama, lebih memahami dan merespon minat, kekuatan, pengalaman, dan keperluan siswa secara individual. Yang kedua, itu dapat senantiasa menyeleksi dan mengadaptasi kurikulum. Yang ketiga, yaitu dapat berfokus pada pemahaman siswa dan menggunakan pengetahuan, sains, ide, serta proses inquiry. Selanjutnya, yang keempat, itu dapat membimbing siswa dalam mengembangkan syntax inquiry. Yang kelima, yaitu dapat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi dan berdebat dengan siswa lain. Selanjutnya, yang keenam, secara berkesinambungan, siswa dapat melakukan asesmen terhadap pemahaman siswa. Terus yang ketujuh, itu dapat memberikan bimbingan pada siswa untuk berbagi tanggung jawab dengan siswa lainnya. Yang kedelapan atau yang terakhir, itu dapat mensupport pembelajaran kooperatif dan mendorong siswa untuk bekerja sama dengan guru lain. Nah, mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi penjelasan dari kami mengenai pendekatan konstruktivisme. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua.